sore hari ini kita akan ngobrol soal ada peraturan caleg nih yang diajukan Ke MK? betul, akan ada perubahan sedikit lah. Nah, sebetulnya apa sih urgensinya ya kan, yang memang katanya kalau mau nyalonin diri jadi caleg itu harus akamsi. Anak kampung sini? Anak kampung sini, itu yang Wah. diajukannya. Nah, kita akan ngobrol langsung sama ibu dosen, yaitu adalah Ibu Titi Anggraini, dosen hukum pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ibu Titi, selamat sore. Selamat sore Bu Titi. Selamat sore Mbak Eiza dan juga Mas Afif, sehat-sehat ya? Alhamdulillah, Mbak. Sehat. Bu Titi gimana puasanya Bu, lancar? Alhamdulillah lancar. Enak nih suasananya adem, jadi nggak terlalu kerasa gitu. Kayaknya mah Ibu karena udah punya tajil ya Bu ya? Kayaknya Ibu udah... Kalau takjil mah banyak Mbak, tinggal war aja kita. Nah, tinggal itu dia, iya war benar tinggal aja. war. Betul. Mana lagi lemes-lemesnya lagi. Bener ya kan, karena kita warnya dari berbagai arah nih kayaknya. Dari berbagai ya. server nih Dari kita berbagai server kayaknya. Tapi seru ya Bu ya, melihat sekarang di sosial media war tajil tuh sesuatu yang bikin adem gitu. Bukan war-war yang gimana gitu ya Bu ya. Dan gak harus akamsi ya yang beli takjil ya. Nah, itu. Ini Bu Titi luar biasa ya. Betul. Karena ini kalau akamsi ini datangnya juga dari teman-teman mahasiswa katanya Bu ya, yang mengajukan bahwa kalau mau jadi calon legislatif itu harus akamsi dong gitu. Nah, ini pengen tahu dong Bu, sebetulnya ada apa kisah di balik ini, dan kemudian sebetulnya apa yang ditunggu atau mungkin apa yang digugat gitu ya untuk aturan baru mengenai calon legislator gitu. Monggo Bu. Iya, ini yang mengajukan judicial review ya, atau pengujian undang-undang pemilu kita. Jadi yang diuji itu pasal 240 ayat 1 huruf C, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, pasal itu berbicara tentang persyaratan untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD yang harus WNI dan tinggal atau istilahnya berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau di pemilu DPR, DPRD itu kan sebenarnya dia kontesnya itu per dapil ya Mbak Eiza dan Mas Afif ya. Jadi setiap caleg itu berkompetisi memperebutkan kursi yang ada di daerah pemilihan. Nah, contoh sebagai ilustrasi, untuk kursi DPR itu kan total ada 580 dibagi dalam 84 daerah pemilihan. Misalnya saya tinggal di Tangerang Selatan. Nah, saya itu masuk dapil Banten 3, yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Nah, teman-teman 8 orang mahasiswa ini mempersoalkan tuh syarat untuk jadi caleg DPR, DPRD yang tidak ada ketentuan harus tinggal atau berdomisili di dapil tempat mereka berkontestasi gitu. Jadi kalau sekarang nih misal contoh nih, orang yang kontes di dapil Banten 3 seperti tempat saya tinggal, kan ada 10 kursi yang diperebutkan. Aturannya itu tidak mengharuskan, mewajibkan hanya orang yang tinggal di daerah yang ada di dapil Banten 3, yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Makanya kalau kita lihat di dalam permohonan mereka tuh memberikan contoh ilustrasi. Contoh misalnya Sufmi Dasko Sufmi Dasko begitu ya. Sufmi Dasko itu dia bilang tidak tinggal di Banten 3 dan tidak lahir di dapil Banten 3. Jadi dia bukan kelahiran Kota Tangsel, Kota Tangerang ataupun Kabupaten Tangerang, melainkan kelahiran Bandung. Nah, dia mempersoalkan itu tidak setara atau tidak sama dengan persyaratan calon anggota DPD yang diatur di dalam putusan MK nomor 10 tahun 2008 yang mengatakan bahwa calon anggota DPD itu harus tinggal di dapilnya, yaitu di provinsi tempat dia mencalonkan. Jadi kata dia menggunakan sejumlah data tuh. Dia mengilustrasikan Puan Maharani yang berkompetisi di Jawa Tengah tapi tinggalnya di Jakarta Selatan. Lalu Bu Lestari Murdiat juga ya, wakil ketua MPR yang berkompetisi juga di Jawa Tengah tapi tinggalnya juga di Jakarta, lahirnya di Jawa Timur begitu. Nah, dia merasa ada di situ tidak terwakili, sama seperti ketika
calon anggota DPD yang harus lahir di tempat dia maju atau mencalonkan diri. Menurut saya sih ini teman-teman punya kritis ya, jiwa kritis yang cukup baik. Karena kenapa? Karena dia ketika mengajukan permohonan ini berbasis data. Jadi dia menggunakan data yang pernah dirilis sebuah harian nasional bahwa 50% lebih dari caleg DPR itu tidak tinggal di dapilnya. Dan bahkan banyak yang tidak lahir di dapilnya dan tidak menempuh pendidikan di dapilnya. Mereka nampaknya ingin mencari keterhubungan atau keterkaitan karena kan memang mereka mewakili dapil begitu. Jadi kalau tidak lahir, tidak tinggal atau tidak sekolah di dapil, terus kenal dapilnya tuh kira-kira gimana gitu ya. Jadi menurut saya sih sebagai sebuah gagasan ini bagus juga begitu karena mereka menghubungkannya dengan konsep keterwakilan. Apakah nanti dikabulkan atau tidak ya tergantung Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah misalnya ada negara lain yang menerapkan bahwa caleg itu harus akamsi? Ternyata tuh ada Mbak Iza dan Mas Afif. Contohnya di Thailand. Jadi kalau di Thailand itu bahkan diatur di dalam konstitusinya kalau mau menjadi calon anggota DPR, Senat itu harus lahir minimal 1 lahir di dapil tersebut atau yang kedua pernah sekolah di dapil tersebut minimal 5 tahun atau yang ketiga dia itu pernah menempuh pernah tinggal di dapil tersebut juga selama minimal 5 tahun. Itu kalau di Thailand ya. Meskipun kalau di Indonesia memang kebanyakan caleg-caleg itu diimpor dari Jakarta. Jadi kalau kita lihat nih, kita teliti ya caleg-caleg DPR itu droppingnya itu kebanyakan memang caleg yang berasal dari Jakarta. Meskipun kalau ditelusuri, contoh misalnya ya, contoh saya, kalau saya mau maju, misalnya saya maju di Sumatera Selatan nih, di dapil Musirawas misalnya, yang ada Musirawasnya. Saya sebenarnya lahir dan pernah tinggal besar di Musirawas. Kalau begitu kan sebenarnya masih ada hubungan begitu ya. Kalau mengikut kepada tradisi di Thailand, saya ini masih memenuhi syarat karena saya lahir di Musirawas, tinggal cukup lama di Musirawas. Tapi kalau misalnya caleg itu tidak pernah tergambarkan tuh, lahir nggak di dapil, tinggal nggak di dapil, nggak pernah sekolah di dapil. Kalau modelnya pemilu Thailand itu nggak bisa tuh maju lewat dapil itu. Nah teman-teman ini minta agar caleg itu sebenarnya nggak harus lahir di dapil ya. Kalau mereka itu permintaannya adalah seorang caleg itu harus bertempat tinggal di dapil tempat dia mencalonkan sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum penetapan calon dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Jadi dia minta agar caleg itu tinggal di dapil 5 tahun sebelum pencalonan. Nah kalau kayak gitu orang kayak saya nih yang sudah merantau walaupun lahir lalu menempuh pendidikan di kampung halaman begitu ya. Tapi karena saya 5 tahun terakhir tidak tinggal di kampung halaman saya, nah saya tuh nggak bisa tuh maju di dapil yang sebenarnya kampung halaman saya. Kalau pakai argumentasi atau kemudian permohonan dari teman-teman mahasiswa ini. Jadi ya memang kalau soal konstitusionalitas ya kalau dicari teori soal kedekatan, soal perwakilan, pengenalan daerah ya bisa aja. Tapi kalau dilimitasi misalnya harus 5 tahun tinggal sebelum pencalonan karena mereka ingin seperti anggota DPD yang juga tinggal di provinsinya, itu sebenarnya juga dalam banyak hal jadi menghambat gitu para diaspora daerah yang berkarir kemana-mana dan pingin kembali membangun kampungnya, ya akhirnya kayak orang kayak saya, mungkin juga Mbak Eiza begitu ya, atau Mas Afif, jadinya terhambat nih kalau pakai petitum atau permohonan yang diajukan oleh teman-teman mahasiswa ini. Mbak, berarti kalau begitu apa sih Mbak alasan utama caleg itu memilih dapil di luar domisilinya gitu? Kayak tadi Mbak bilang, si A orang Jakarta atau di Sumatera Barat begitu kan. Apakah ada mekanisme lain gitu Mbak terkait seorang caleg dalam menentukan dapilnya? Ya, biasanya yang menentukan dapil itu adalah partai. Sebab maju DPR atau DPRD itu adalah otoritas pencalonan yang hanya bisa lewat partai. Memang selama ini itu sering terjadi dropping caleg.
Biasanya perhitungannya tuh banyak. Perhitungannya apakah dia punya basis massa di sana. Punya basis massa itu nggak melulu harus orang yang tinggal di sana loh. Tadi seperti saya ceritakan ya, orang yang diaspora dia lahir di situ, lalu besar di situ. Misalnya tradisi orang luar Jawa itu kan tradisi perantau. Karena memang masih ada tradisi tempat pendidikan yang bagus, tempat untuk berkarir yang bagus itu kan di Pulau Jawa ya. Makanya saya nih contohnya saya dikirim orang tua ke Pulau Jawa tuh untuk sekolah gitu ya. Karena universitas yang bagus tuh dianggapnya adanya di Pulau Jawa. Tapi kan kemudian juga ada keinginan untuk kembali merantau, kembali mengabdi Pulang. untuk kampung halaman. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan biasanya partai itu satu mempertimbangkan elektabilitas, apakah dia punya potensi keterpilihan atau tidak. Yang kedua itu memperhitungkan juga kapasitas finansial. Karena kan kampanye itu butuh biaya. Jadi pasti hal-hal itu juga menjadi perhitungan. Nah, khusus untuk perempuan, kadang-kadang perempuan itu juga ditempatkan untuk memenuhi ketentuan affirmative action bahwa calon itu harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Tapi memang partai itu pasti akan berhitung bahwa dia akan menempatkan calon yang punya potensi berkontribusi menghasilkan suara, atau kemudian kalaupun dia menempatkan caleg, ini ada juga nih partai menempatkan caleg yang merupakan elit partai begitu ya, walaupun dia tidak lahir di sana, tidak tinggal di sana, tapi ditempatkan di dapil tersebut karena dapil tersebut adalah basis massa atau kantong pemilih dari si partai itu. Jadi dengan harapan menempatkan si caleg tersebut, maka caleg tersebut bisa dapat kursi. Karena disitulah tempat basis atau kantong-kantong suara partai begitu. Tapi setiap partai punya pola berbeda. Ada yang menempatkan itu berdasarkan musyawarah internal partai. Jadi ada rembukan partai. Ada juga yang punya ketentuan atau standar kaderisasi. Dia harus ikut sekian kegiatan kaderisasi di partai baru bisa dicalonkan. Tapi memang pertimbangan yang paling utama adalah soal elektabilitas, lalu juga kekuatan finansial, termasuk juga seberapa jauh kemampuan dia untuk mampu menggerakkan mesin partai di dapil tersebut. Itu. Berarti dengan adanya permohonan dari teman-teman mahasiswa ini akan sulit ya diterima, atau mungkin justru akan partai merasa dirugikan dengan adanya permohonan ini, Bu Titi? Atau Bu Titi menganggapnya seperti apa? Ya, sebenarnya sih bagi saya 50-50 ya. Satu sisi ini permohonan yang bagus, karena dia ingin menghubungkan seorang caleg itu dengan dapil. Ya. Misalnya kalau ketentuan bahwa seorang caleg itu harus punya hubungan dengan kedaerahan, kalau ketentuannya itu dibatasi hanya tinggal 5 tahun sebelum pencalonan ya, itu juga sebenarnya menghambat daerah sendiri. Karena kenapa? Karena orang-orang potensial yang merupakan diaspora dari daerah itu, jadi dia kesulitan untuk kembali ke daerah itu. Kalau saya kok misalnya kalau mau diterapkan syarat relasi kedaerahan, dapil ya, karena memang peserta pemilu itu untuk pemilu DPR DPRD kan adalah partai politik yang nanti akan menempatkan caleg-caleg. Saya lebih setuju misalnya syarat seperti di Thailand itu, apakah dia pernah lahir di dapil tersebut, pernah sekolah di dapil tersebut, pernah tinggal di dapil tersebut untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian dia punya pengalaman historikal dan juga personal ya dengan daerah itu. Contohnya gini Mbak, ini kan ada misalnya pekerjaan-pekerjaan menempatkan orang itu di suatu daerah untuk beberapa waktu tertentu ya. Apakah dia PNS, ASN, apakah misalnya TNI, Polri, atau bahkan pegawai-pegawai misalnya di perusahaan swasta. Contohnya saja deh, misalnya di beberapa perusahaan itu bank atau kemudian telekomunikasi begitu ya. Itu kan ada yang menempatkan misalnya dikirim untuk suatu daerah karena kompetensinya dibutuhkan di daerah itu. Atau orang bekerja untuk sebuah perusahaan tambang, perkebunan cukup lama puluhan tahun atau sekian tahun, tapi kemudian dia kembali lagi ke daerah asal. Nah, itu kan sebenarnya juga dia relatif paham dan mengerti situasi di daerah tersebut. Jadi bagi saya mungkin diperlukan perluasan ya pemaknaan dari tinggal di suatu daerah domisili itu tidak dilimitasi hanya 5 tahun sebelum pencalonan, tapi juga bisa ada kondisi-kondisi lain yang memungkinkan orang-orang terbaik dari daerah tersebut bisa kembali mengabdi buat untuk daerah tersebut sebagai anggota dewan atau sebagai legislator dari dapil daerah tersebut begitu.
Ini Udah. mirip-mirip ini apa naturalisasi. Timnas Betul. Mbak, mirip-mirip ya kan Mbak. Jadi kalau pemain itu punya darah keturunan, Betul. kalau nggak salah tuh FIFA tuh batasnya 2 generasi ke atas. Kakeknya gitu masih punya, dia masih boleh tuh bela suatu Iya, negara iya, tersebut. iya. Ini minimal harus lahir atau pernah sekolah atau Iya. pernah tinggal dalam kurun waktu tertentu juga. Sudah sampai mana Mbak permohonan yang diajukan sama teman-teman mahasiswa ini? Seperti apa prosesnya nanti? Ya, prosesnya kan akan berlangsung di MK ya. Jadi nanti akan ada pembuktian dan juga akan didengar nanti Presiden, DPR, pembentuk undang-undang, mereka juga bisa menghadirkan ahli begitu. Jadi nanti baru MK akan memutus. Karena memang kalau saya baca permohonannya masih agak sederhana ya. Dan juga masih misalnya belum terlalu kokoh menekankan kenapa sih anggota DPR itu harus dipersamakan dengan anggota DPD begitu ya. Sebab kalau DPD kan memang wakil daerah. Jadi dalam teori perwakilan, anggota DPR itu adalah perwakilan politik. Dia mewakili orang-orang yang dinominasikan oleh partai politik. Sedangkan kalau anggota DPD, dia adalah perwakilan wilayah atau regional representation. Dia mewakili wilayah daerah. Makanya kemudian relevan persyaratan tinggal di wilayah tempat dia wakili. Karena dia adalah perwakilan daerah, perwakilan wilayah. Nah, kalau anggota DPR ini kan dia perwakilan politik ya, keterwakilan politik dalam hal kepentingan politik yang diwakili oleh partai yang mewakili konstituen di suatu daerah. Nah, apakah misalnya keterwakilan politik itu juga harus disertai dengan tinggal atau ada di daerah tersebut 5 tahun sebelum pencalonan? Nah, itu yang menarik untuk kita betul-betul kuatkan. Kalau presidennya di negara lain ada, tapi tidak seketat yang diminta oleh teman-teman mahasiswa ini. Iya. Karena teman-teman mahasiswa ini benar-benar ketat gitu ya. Pokoknya harus berdomisili di dapil tersebut 5 tahun sebelum pencalonan dilakukan. Nah, sementara kalau di beberapa negara yang saya ikuti, dia memberikan opsi-opsi berbeda dan memberikan pengecualian untuk yang lahir di daerah tersebut, bersekolah, atau berdomisili. Jadi tidak tunggal gitu persyaratannya, hanya domisili sebelum pencalonan dilakukan. Oke, berarti kita tinggal Menarik. nantikan saja begitu Mbak Betul. Titi ya Kita hasil kawal ya, kita Iya. cari tahu update-nya nih ya, MK-nya. karena lagi-lagi menarik karena diajukannya permohonannya sama teman-teman mahasiswa. sama teman ya kemarin juga Ketat tuh mahasiswa karena biasanya kalau teman-teman mahasiswa semangatnya masih menggebu-gebu meletup-letup. meletup balon hijau dor. Itu sih, Mbak Titi terima kasih banyak atas waktunya Mbak. Terima Mbak kasih tapi banyak. terakhir Mbak kira-kira Mbak Titi apakah optimis nih akan MK kabulkan atau tidak, sikat saja Mbak. Ya, kalau saya masih 50-50 Oh, ya. 50-50 Bisa jadi yang bisa dikabulkan, bisa juga tidak dikabulkan, tergantung nanti proses persidangan. Tapi kalaupun dikabulkan, saya tidak berharap pembatasannya saklek seperti permohonan Sekeras teman-teman ya, ini ya. tapi bisa lebih lentur lagi gitu. Iya. Siap. Baik. Bu Titi terima kasih banyak. Terima kasih banyak waktunya hari Ibu. ini. Terima Iya. kasih Mas Menarik Hafid, sekali. Mbak Aiza, Seru sehat-sehat sekali. selalu. Sehat Sehat selalu selalu. dan Selamat selamat berbuka. berburu tajil Ibu. Selamat sore. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum.